Di bawah meja, di atas meja, dan di meja sebelahnya. Kalau nggak ada orang, kalau ada silakan ikut dulu keluar. Kalau udah silakan masuk lagi. Udah siap buang sampah? Udah. Nah, sebelum ibu mulai, aku mau tanya dulu bagaimana kabar ini? Ya. Ya, semangat semuanya ya. Ya, semangat. Masih 3L yang kemarin. 3L berlarut-larut. Sekarang harus semangat lagi. Sebentar lagi kita mau ujian. Jadi tolong ya kita fokuskan lagi belajarnya karena sebentar lagi kita akan ujian. Sebelum kita ke materi, ibu mau absen dulu. Yang ibu panggil namanya tolong bersuara. Yang lain tolong diam dulu ya. Ya. Sekian. Bilang. Hadir. Lihat. Yang Kaila, Kaila, Naila Putri, Raisa, Laila, Putri, Rafif, Vicky, Firkus, Sabrina, Salma, Yusron, Saratu, Safira. Ya. Jadi hanya satu orang nggak hadir dan kedepannya nggak ada lagi yang telat ya. Nah, sekarang udah bisa kita mulai lanjut ke materi. Bisa. Sebelum kita lanjut ke materi baru, seperti yang ibu terangkan, ibu jelaskan minggu lalu, bahwasannya setelah kita belajar bab 5, kita kembali ke belakang. Belajar bab berapa? Bab 2. Nah, sekarang sebelum ibu mulai bab 2, ibu mau mengulas sedikit materi kita yang minggu lalu. Masih ingat? Menghidupkan komputernya, tidak ada yang menghidupkan komputer. Semuanya tolong perhatikan ke depan. Tidak ada lagi yang makan. Duki, Kiki, dan depan. Yang semuanya perhatikan ke depan. Nah, minggu lalu kita belajar apa? Jaringan. Nah, pada jaringan kita praktek. Siapa namanya? Cisco ya, Cisco paket besar. Nah, kemudian sebelum kita praktek kemarin itu, ibu juga sudah menjelaskan ada jenis-jenis jaringan. Nah, jenis-jenis jaringan yang kita pelajari ada berapa kemarin? 2. Ada 2? Apa aja yang pertama berdasarkan? LAN manual. Ini berdasarkan apa? Geografis. Ya, jangkauan geografisnya. Kemudian yang kedua berdasarkan apa lagi? Nah, ya bentar. Berdasarkan metropolitan itu baru berdasarkan jangkauan. Nah, yang kedua itu berdasarkan peranan dan hubungan. Kalau peranan dan hubungan ada berapa jenisnya? Apa aja yang dua? Nah, kemudian jenisnya apa lagi? Berdasarkan apa? Yang tadi berdasarkan hubungan, sekarang berdasarkan apa lagi? Media transmisi yang digunakan. Kalau media transmisi ada yang gelombang. Nah, kalau gelombang berarti itu jaringan apa namanya? Kabel. Nah, semuanya perhatikan ke depannya, tidak ada yang main HP. Kalau kedapatan sesuai aturan yang kemarin, HP-nya diambil, dikembalikan besok. Besok kan, bukan besok di Ananda. Besok ibu. Nah, jadi tolong disimpan HP-nya sebelum ibu ambil. Ya.
Sekarang kita lanjut. Tadi udah sampai mana? Nirkabel. Dengan nirkabel. Kalau nirkabel berarti tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang. Kemudian yang menggunakan kabel berarti menggunakan kabel. Nah, kalau menggunakan kabel ada 3 jenis kabel yang digunakan pada jaringan. Apa aja itu? Apa aja ya, Rian? Nah, apa tutorial? Yeay. Nah, jadi kabel yang digunakan pada jaringan itu ada kabel fiber optik namanya. Kemudian kabel koaksial. Kemudian kabel apa lagi? Twist dan pair. Ya, kemarin kita praktek hubungkan. Kalau misalkan kita mau menghubungkan lebih dari 2 perangkat komputer, kita gunakan apa? Switch atau bukan router. Ya. Kalau router kegunaannya berapa? Sama tunjuk tangan. Sama dengan switch. Yang sama dengan switch itu hub. Router kegunaannya berapa? Berarti sama Rian tahu Rian? Kalian tahu? Apa? Nah, Satya mengerjakan ini. Udah ingat lagi ya materi minggu lalu? Nah, sekarang kita lanjut ke materi baru. Materi baru kita ada di bab 2. Apa itu yang bab 2? Berpikir komputasional atau computational thinking. Nah, berpikir komputasional kita singkat aja sebagai BK. Yang lebih cepat. Bukan, lain ya. Backcom aja, backcom Bu. Ya, boleh. Nah, pada bab 2 ini capaian pembelajaran yang akan Ananda capai seperti yang saya tulis di slide. Yaitu Ananda mampu menerapkan strategi algoritmik. Berarti Ananda implementasikan kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu algoritmik akan kita bahas di ini di slide berikutnya ya. Nah, jadi capaian pembelajaran yang akan Ananda lakukan itu ada Ananda mampu mengimplementasikan strategi algoritmik di kehidupan sehari-hari dan di dalam sistem komputer. Kemudian kegunaan yang apa untuk menghasilkan solusi persoalan. Nah, bagaimana materinya akan kita bahas hari ini. Nah, materi yang kita bahas itu ada konsep dasar komputasional, kemudian 4 fondasi berpikir komputasional. Nah, nanti kalau udah ibu bilang catat, baru catat ya. Soalnya nanti slide ini akan ibu bagikan juga ke siapa biasanya? Nabila ya. Nanti Nabila yang kirimkan ke grup. Nah, nanti ibu kirimkan juga ke Nabila. Nah, jadi pada berpikir komputasional terdapat konsep dasarnya. Nah, konsep dasar yang akan kita pelajari itu ada 4. Ada pencarian atau searching, kemudian pengurutan atau sorting, kemudian data tumpukan atau data. Kemudian kalau data antrian, nah seperti apa? Namanya? Ya, seperti Ira. Nah, seperti Ira. Sudah pernah belajar Ira? Oh, tahu bahasa. Nah, jadi ini adalah 4 dasar 4 materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke materi, ini pindah ke HP biasa. Lihat depannya, tidak ada yang lihat ke komputer. Silakan lihat ke depan lagi. Karena habis ini kita akan membuat KKPD. Jadi tolong perhatikan. Nah, sebelum ibu masuk ke materi kita yang berpikir komputasional, aku mau tanya dulu, bagaimana cara Ananda dalam menyelesaikan masalah? Bicarakannya. Tangan. Katakan berarti menyerah. Jangan pantang Atau menyerah. mencari solusi. Jangan pantang menyerah. Bukan satu, mencari solusi. Lapangannya sebenarnya lari. Lari. Bukan. Boleh lari dalam menyelesaikan masalah. Jadi dalam jawaban yang kita kerjakan adalah mencari solusi, bukan lari. Jadi Betul, boleh. Ya. Berarti dalam menyelesaikan masalah kita harus cari solusinya sesuai dengan materi kita ini, yaitu berpikir komputasional. Berarti kegiatan utama kita dalam bab 2 ini adalah
problem solving. Ada yang tahu problem solving? Apa itu? Menyelesaikan masalah. Nah, kita selesaikan masalah. Memperbaiki, Bu. Ya, dengan cara berpikir komputasional. Nah, ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Berpikir menggunakan komputer. Secara logis, Berpikir dengan komputer. berpikir dengan komputer, berpikir dengan cepat. Ada yang berpikir cepat? Berpikir dengan mempertimbangkan apa dulu. Nah, kurang tepat. Nah, bukan. Jadi, yang dikatakan berpikir komputasional itu kita berpikir seperti ilmuwan informatika, bukan seperti mesin. Itu maksudnya tadi, Bu. Sekarang kita belajar ya. Nah, jadi kegiatan utama kita yaitu kelas tadi kita akan cari solusi dalam suatu permasalahan atau problem solving. Nah, kegunaannya untuk apa? Tentunya untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian tadi Ibu bilang ada konsep dasar komputasional dan 4 fondasi berpikir. Nah, sekarang kita pelajari 4 fondasi berpikir komputasional. Bagi yang membawa buku silakan buka halaman 25. Di halaman 25 di situ ada 4 fondasi dalam berpikir komputasional. Tahu kan apa itu fondasi? Apa itu? Dasar. Dasar. Nah, jadi yang dikatakan 4 fondasi oh ya. Jadi yang dikatakan sebagai 4 fondasi berpikir berarti 4 dasar dalam berpikir komputasional. Yang pertama ada apa namanya? Abstraksi. Apa yang dikatakan abstraksi? Satu-satu, angkat tangan. Nah, silakan. Nah, aku sebut semuanya ya. Jadi, yang dikatakan sebagai abstraksi itu adalah kita cari bagian penting dalam masalah tersebut. Kemudian bagian yang nggak penting tentunya kita abaikan. Tujuannya untuk fokus dalam mencari solusi. Kemudian yang kedua apa namanya? Algoritma. Lima koma apa Jo? Nah, kalian ada uang nggak? Nah, silakan perhatikan ke depan ya. Nah, yang tadi ada namanya algoritma. Nah, algoritma itu kita ngapain? Kita berpikir dengan apa namanya tadi? Berpikir algoritmik. Nah, berpikir algoritmik itu yang bagaimana? Yaitu berpikir dengan cara yang berurutan. Nah, kalau cara yang berurutan tersebut benar, kita bisa memerintah komputer dalam apa? Mengerjakan masalah yang kita mau. Nah, kemudian setelah algoritma ada yang namanya dekomposisi. Ada yang tahu dekomposisi itu apa? Komposisi Apa, Bu? dekomposisi. Dekomposisi. Ya. Nah, ada yang tahu? Tahu? Dekomposisi. Jadi yang dikatakan dekomposisi itu adalah kita formulasikan masalah tersebut. Jadi kalau formulasi masalah itu adalah kita rumuskan masalah tersebut dengan secara sistematis berarti berurutan ya. Jadi kita rumuskan masalah tersebut, kemudian kita bisa dibantu oleh komputer dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah pengenalan pola. Nah, pada pengenalan pola ini kita adalah generalisasi persoalan. Berarti kita simpulkan persoalan tersebut, kemudian kita transfer ke persoalan yang lain dalam menyelesaikannya. Nah, itu adalah 4 dasar dalam BK, dalam berpikir komputasional. Paham sampai sini? Bisa kita lanjut? Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, kemudian dalam belajar tentunya kita mempunyai tentunya ada manfaat dalam mempelajari sesuatu. Nah, begitu juga dengan BK ini, berpikir komputasional. Apa itu manfaatnya? Tentunya yang pertama bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang kompleks, bisa kita selesaikan secara
Nah, kemudian melatih otak kita agar agar kita kreatif, kemudian membantu kita dalam merumuskan masalah dan juga membantu dalam melakukan identifikasi. Nah, itu adalah manfaat dalam berpikir komputasional. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama tadi yang dijelaskan, yaitu pencarian atau searching. Nah, dengar kata pencarian, apa yang Anda terpikir oleh Anda? Google. Apa lagi? Betul. Jadi betul semuanya. Jadi dalam pencarian itu ada kata intinya ada mencari. Nah, mencari itu yang bagaimana? Tentunya mencari sesuatu bisa berupa konsep, bisa berupa informasi, berupa ya orang bilang itu informasi ya. Nah ya, romantis guys. Dan jadi mencari, kalau mencari itu berarti mencari sesuatu bisa berupa konsep, bisa berupa benda, ya informasi juga. Nah, contoh dari pencarian. Selain yang tiga ini, ada yang bisa menyebutkan? Zaki, Kiki, Rafif, siapa buku? Cari kasus. Nah, cari kunci jawaban. Jadi ibu rasa semuanya udah bisa mencontohkan dari mencari. Nah, dalam mencari itu terdapat elemen pada masalah tersebut. Nah, yang pertama ada sekumpulan benda atau objek. Kita contohkan seperti mencari buku, berarti sekumpulan buku ya. Nah, kemudian kriteria dari benda atau objek yang kita cari. Misalkan kita mau cari buku informatika, berarti kriterianya apa? Ada judul informatikanya. Kemudian warnanya hijau. Warnanya hijau seperti yang kita gunakan sekarang ya. Nah, ada bukunya tentu itu kumpulan benda atau objek ya. Nah, ada isinya. Nah, kemudian setelah ada kriteria, setelah kita dapatkan baru kita cek apakah kriterianya sesuai dengan kriteria kita. Contohnya apa? Nah, jadi itu adalah yang pencarian. Nah, kita lanjut ke pengurutan atau sorting. Nah, pengurutan atau sorting tentunya kita melakukan pengurutan. Nah, dalam pengurutan ini ada 5 teknik algoritma yang biasa digunakan. Yang pertama namanya bubble sort. Yang kedua selection. Yang ketiga insertion. Yang keempat ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Tunjuk tangan. Tahu? Jadi? Description. Apa? Description. Bukan. Kayaknya apapun yang fiction ya. Emission. Bukan. Jadi yang keempat itu ada namanya quick sort. Sedikit lagi bisa tuh. Padahal mau bilang gitu tadi. Tipis-tipis tuh. Nah, kemudian yang kelima ada namanya apa? Ada yang tahu? Selection. Merge sort. Merge sort. Beda tipis. Iya, beda tipis. Nah, sekarang karena kita akan membuat latihan LKPD dari pengurutan ini, jadi yang dicatat sekarang yang pengurutan ini aja dulu. Ini kan panjang. Nah, akan ibu diktekan apa yang mau dicatat supaya lebih mudah memahaminya. Silakan dibuka catatannya semuanya. Dan nah, yang pertama bubble sort, bubble sort. Bubble dulu. Nah, bubble sort. Nah, kata kunci pada bubble sort itu adalah berangsur atau berpindah-pindah. Jadi bubble sort itu caranya adalah mengurutkan secara berangsur-angsur. Kenapa? Galer aja ketemu. Mengurutkan secara berangsur-angsur dari depan ke belakang. Yang kedua lagi, yang kedua apa namanya? Selection sort.
Oke. Galak-galak lain. Nah, selection sort. Nah, selection itu kita melihat angka terkecil, ya, melihat angka terkecil. Kemudian dipindahkan ke depan. Dan udah sampai mana tadi? Ke depan. Nah, ke depan ke angka yang belum terurut. Ke angka yang belum terurut. Nah, yang ketiga lagi, insertion sort. Insertion sort. Insertion sort. Nah, insertion sort itu membandingkan apa, Bu? Membandingkan bilangan 1 dengan bilangan 2. Bandingkan bilangan 1 dengan bilangan 2 dengan cara menyisipkan. Sesuai namanya, insert. Dengan cara menyisipkan. Menyisipkan. Udah? Nah, dari pengertian yang udah dicatat, apakah udah paham maksudnya? Belum. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini angka-angka yang ada di depan ini disebut sebagai angka yang belum berurut atau bilangan acak. Dalam mengerjakannya kita buat dengan tabel. Nah, kita lakukan yang teknik yang pertama. Yang pertama apa tadi? Bubble sort. Nah, bubble sort apa tadi katanya ya, bubble? Nah, kata kuncinya berarti secara berangsur-angsur dari depan ke belakang. Nah, kita urutkan. Ini kan pasti bilangan acak. Berarti kita bandingkan 5 sama 1. Yang mana yang kecil? 1. Kita pindahkan 5 ke belakang. Kemudian yang di belakang kita salin aja lagi dulu. Nah, kemudian 1 udah aman. 3. Kemudian 5. Nah, setelah itu 1 aman, 3 aman, 4. 5, Bu. Apakah angkanya langsung kita tidak? Tidak. Kita 5, 4, 9. Tahu kenapa empatnya? Kenapa lebih kecil Kenapa dari 5 9? masih di sini sedangkan 4 maju? Ya, secara langsung. Ada yang ragu? Kalau ragu tanyakan aja sekarang. Udah paham semua? Ya, Ibu ragu. Nah, jadi kan yang 1, 3, 5 sampai nih. Kita lihat aja yang ini dulu. 1, 3, 5, 6, 9 kan udah berurut ya. Dari kecil ke besar. Sedangkan 4 masih tersisih di belakang. Nah, sekarang gimana caranya agar 4 pindah ke belakang 3? Nah, caranya itu kalau yang di depan udah berurut, kita lihat dari belakang. 9 sama 4 masih belum. Berarti yang 9 dipindahkan ke belakang, yang 4 maju 1 langkah ke depan. Nah, kita lihat lagi yang di bawahnya. 1, 2, 3, 5, 4, 6, 9. Paham, Ahmad? Paham. Ada yang belum paham? 1, 3, 1, 3,
Ya, ini yang double. Kalau udah paham, coba yang ini kerjakan di buku catatan. Kali dua nggak boleh. Nah, itu lebih paham. Nah, silakan perhatikan ke depan. Bagi yang belum paham dan yang sudah paham, perhatikan aja dulu. Sama-sama kita buat di depan. Nah, ini ada bilangan acaknya 2, 4, 3, 7, 1, 5. Nah, 2 sama 4 sudah betul. Sudah. Berarti 2. Dan dulu, kalau 2 udah, nanti kita bandingkan dia sama yang belakang lagi. 4 sama 3. Nah, 3 kita bandingkan 4, 4, 7, 1, 5, 2, kemudian 2, 3, 4, 1, 5. 2, 3, 4, 1, 7. Udah paham? Ada yang masih ragu? Udah paham? Kalau udah paham, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak? Yakin? Yakin? Nah, udah bisa latihan? Sudah. Nah, sekarang kita latihan. Silakan siapkan kertas 1 lembar. Yang ini silakan kerjakan di kertas 1 lembar. Cara buatnya adalah ini ada 2 soal. Ini ada 2 nomor. 1 nomor tadi ada 3 nih. Berarti kita ada berapa jawaban? 6 jawaban ya. Nah, untuk cara buatnya itu pakai tabel seperti yang Ibu kerjakan tadi. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak pakai tabel nanti pusing. Nggak usah pakai tabel. Nggak usah pakai roll. Langsung kayak dia. Bubble, insert sama bikinnya di kertas lembar. Ya, kertas lembar. Nggak usah wajib punya 3. Nanti yang A3 lagi. Ya, yang A3, yang B3. Apa ditabelkan ya? Ya, ya lebih mudah. Ya, siap. Sudah keduanya? Sudah 6 jawaban? Ah, siap. Itu satu lagi apa, Bu? Bisa. Jadi bahasa. Ini gak punya nama siapa? Yang gak punya nama? Umur. Kertasnya bagi 2 sama Naila. Naila A. Ya, materi kita hari ini cukup sampai yang pengurutan. Nah, untuk minggu depan kita pelajari stek data antrian. Udah, kita ya. Data tumpang antrian.
Nah, untuk materi kita yang pengurutan sampai sekarang ini udah paham? Gak ada yang mau ditanyakan kan? Sama ibu hubungan ke ibu, bisa hubungan ke ibu yang KPJ kawan yang ada lupa. Bagi yang belum silakan cukupkan dalam badan. Sekarang tunggu dulu, duduk dulu. Sebelum, nah, ayolah, duduk dulu. Nah, duduk dulu. Nah, jadi materi kita hari ini cukupkan sampai pengurutan. Nah, untuk menutup kita baca. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.